Pas mama aku seumuran aku, beliau sudah menikah dan punya anak. Tapi aku lihat sendiri, mamaku tuh setengah kejar karir, setengah besarin anak, dan hasilnya, although dia sayang banget sama anak-anaknya, ya jujur aja, dua-duanya nggak bisa maksimal. Jadi pas waktu itu, aku bilang ke mama aku, kalau suatu hari nanti aku udah married, aku mau full jadi ibu rumah tangga aja, mamaku kaget banget. Dan mungkin kalian juga ikutan kaget karena hampir semua video aku di channel ini itu isinya tentang bisnis atau keuangan. Dan hari ini aku bakal cerita kenapa aku yang kelihatannya itu kerja melulu sekarang maunya jadi ibu rumah tangga. Dan mungkin kalau kamu sendiri juga lagi bingung suatu hari nanti mau pilih jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir, nonton video ini sampai habis karena mungkin ini bisa menyelamatkan kamu dari penyesalan nanti. Let's go. Oke, mungkin aku bakal mulai cerita dari awal-awalnya banget ya, which is part 1 survival era. Dulu pas aku tuh masih jauh lebih muda, cita-citaku tuh sebenarnya simple banget. Aku tuh mau kuliah di luar negeri, terus ketemu cowok yang baik dan masa depannya cerah, nikah, dan hidup bahagia selamanya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Oke, jadi buat yang belum tahu, aku tuh sempat kuliah 2 tahun dan itu tuh dapetin diploma. Nah, harusnya itu aku lanjut 1 tahun lagi di Singapura, tapi waktu itu keluarga aku ekonominya lagi sulit, jadi nggak bisa lanjut tiba-tiba kayak gitu. Jadi aku harus stay di Indonesia dan cari pekerjaan seadanya yang mau menerima karyawan tanpa gelar sarjana. Dan waktu itu tuh aku sempet kerja ngantor gitu dengan gaji di bawah UMR. Habis itu karena gajinya pas-pasan banget, aku juga harus nginep di kantor untuk hemat uang transport. Dan aku tuh cuman pulang ke rumah itu cuman weekend doang, kayak Sabtu Minggu. Di saat aku melihat teman-teman aku yang graduate di luar negeri dan begitu pulang ke Indonesia udah pada bawa cowok dan tinggal nikah aja, mereka tuh rasanya tuh kayak lagi hidup kehidupan yang aku impikan kayak gitu. Meanwhile, aku tuh stuck di Indonesia dan mencari pekerjaan apapun yang halal yang bisa menghasilkan duit. Aku coba jaga pameran, aku coba bisnis dropship, aku coba side hustle ini itu untuk nambah income. Sambil aku kerja kantoran, karena gajinya kan di bawah UMR. Nah, sampai aku diajak partneran untuk bisnis. Dan karena waktu itu tuh aku bener-bener gak ngerti sama sekali soal keuangan, ya long story short, aku main percaya aja dan ujung-ujungnya dirugikan. Nah, secara detailsnya sebenarnya aku udah pernah ceritain di videoku yang sebelumnya, nanti kalau kalian kepo bisa nonton gitu, tapi di sini aku mau lebih fokus ke emotional growth-nya dan kenapa aku berubah dari dulu sampai sekarang, kayak gitu. Nah, jadi ya biar nggak terlalu panjang, intinya adalah ya bisnisnya bubar, habis itu uangnya hilang, dan to top it all off, itu tuh pas banget pas pandemi datang. Jadi tuh bener-bener aku harus mulai lagi dari nol, dan ini tuh masuk ke babak baru, which is independent woman era. Waktu pandemi datang kan bisnis aku yang dulu kan harus bubar kan sama partneran, dan aku harus mulai lagi dari nol kan. Nah, jadi aku mulai bikin jasa tutoring untuk mahasiswa, untuk nambah-nambah income, karena waktu itu aku nggak punya income tuh pas pandemi. Nah, dari situlah baru aku akhirnya belajar banyak banget soal ilmu keuangan untuk bisnis dan accounting. Dan dari situ juga dimana aku sadar kalau selama ini aku bener-bener dirugikan sama bisnis partner aku. Dan di situ aku jadi kayak terdapat suatu panggilan gitu, kayak kenapa aku nggak sebarkan aja ilmu-ilmu ini ke sosial media, siapa tahu ini bisa membantu orang lain kayak gitu. Jadi itulah yang bikin aku awal-awalnya itu mulai terjun konten dengan posting iseng-iseng karena merasa mungkin sakit hati juga gitu ya, karena dulu dirugikan sama partner, dan juga waktu itu tuh lagi tren-trennya, ingatlah pas masa pandemi gitu, finance itu lagi naik banget gitu, pokoknya siapapun yang bahas finance pasti gampang banget viral. Habis itu juga trennya waktu itu tuh kayak independent woman yang nggak butuh siapapun kayak gitu-gitu. Jadi aku kawinkan aja itu ilmu finance dengan branding atau persona seorang wanita yang independen, dan ternyata itu tuh works banget, dan makanya konten aku tuh bisa naikin cepet banget, dan aku tuh mencapai 100.000 followers di bawah 1 tahun. Ya, long story short, aku bisa dibilang lumayan berhasil lah ya sebagai content creator, puji Tuhan. Viewsku naik, followersku nambah gitu, penghasilanku juga udah lebih stabil, dan aku juga dikenal orang-orang sebagai Kels Patricia Lady Boss, kayak udah nempel aja kayak gitu gara-gara persona yang aku buat. Aku jadi full-time content creator, aku bikin online course, aku bikin bisnis dekorasi pesta, dan kali ini milik aku sendiri, nggak partneran sama orang lain.
kayaknya tuh dari luar kelihatannya kayaknya aku udah hidup seperti impian orang-orang dan bahkan impianku sendiri gitu. Ya aku puji Tuhan aku bisa financially stable di usia 25 waktu itu. Sekarang aku 27 ya guys, by the way, bukan 25. Habis itu aku juga bisa pindah di apartemen yang bagus, aku bisa diundang brand sampai ke luar negeri. It truly looks like I have a dream life. Tapi di balik semua itu, kok ternyata aku nggak sebahagia itu ya? Nah, ini nih bagian yang aku jujur belum pernah cerita sampai video ini gitu ya. Ya, jadi aku ketemu seorang laki-laki gitu, tapi dia jatuh cinta sama kemandirian aku atau persona aku gitu. Ya, jadi intinya dia tuh mau seorang wanita yang cantik, pintar, ambisius, berkarir. Nah, tapi dia juga berekspektasi kalau cewek itu harus 100% fokus ngurus rumah dan jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, waktu itu mungkin karena aku masih innocent gitu ya, aku pikir itu tuh pujian, kayak aku rasa special. Tapi ternyata, nih ya, khusus buat cowok-cowok gitu, kalau kamu memilih wanita yang fokus kejar karir, dia nggak akan punya banyak waktu untuk ngurus rumah tangga dan keluarga. Tapi kalau kamu memilih wanita yang mau jadi ibu rumah tangga, dia nggak akan punya banyak waktu untuk pergi dan mencari uang. Dan itu kamu harus pilih salah satu. Dan kalau ternyata kamu bisa menemukan yang bisa dua-duanya, itu tuh bonus. Karena dulu tuh aku ya masih naif gitu ya, aku percaya aja sama dia gitu. Dan malahan tuntutan itu bikin aku rasa sangat-sangat terjepit. Di satu sisi, aku tuh kayak rasa kayak aku tuh dituntut untuk jadi wanita karir sukses yang dia inginkan dan juga yang kalian udah terbiasa lihat di sosial media. Tapi di sisi lainnya, aku tuh sebenarnya tuh maunya di rumah, ngurus keluarga, dan sebenarnya kerja itu nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau kerja untuk kejar duit. Itu tuh beda loh. Bukan berarti aku di rumah terus cuma nonton TV doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Aku tetap mau ada kesibukan, tapi aku tuh nggak mau kalau kesibukan aku tuh bener-bener kerja demi kejar duit. Aku tuh maunya tuh kerja untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Mungkin untuk sesuatu yang impact driven lah kayak gitu. Mungkin aku bisa pelayanan atau buka komunitas atau mungkin bahkan aku bisa lakuin banyak kesibukan lain lah yang fokus utamanya itu bukan untuk kejar duit. Dan semakin aku berusaha untuk mempertahankan dua-duanya, semakin aku sadar itu tuh mustahil gitu. Aku nggak bisa 100% fokus kejar karir tanpa mengorbankan waktu dengan keluarga. Dan aku nggak bisa 100% fokus di keluarga atau hal-hal pribadi tanpa mengorbankan waktu untuk kejar karir. Dan di situ makin dewasa, aku makin sadar kalau sooner or later, sebagai wanita, aku harus pilih salah satu. Dan itulah yang bikin aku masuk ke tahap hidup selanjutnya, yaitu part 3, soft girl era. Dan dimana itu tuh bener-bener aku pikirkan sebenarnya hidup seperti apa yang aku mau. Untuk memutuskannya, aku inget-inget balik ke semua pola-pola pernikahan dari orang-orang di sekitar aku. Aku perhatikan mana yang harmonis dan mana yang hancur lebur berantakan, kayak gitu. Ya, all due respect, papa mamaku adalah orang baik. Mereka tuh orang tua yang baik, yang benar-benar bisa mendidik aku, dan aku sangat menghormati mereka. Tapi sayangnya pernikahan mereka itu tidak bahagia. Dan aku nggak mau pernikahanku suatu hari seperti orang tuaku. Aku lihat papaku yang tiap hari pulang kerja udah capek masih harus bantu ngurus rumah. Dan aku juga lihat mama aku yang udah capek besarin anak tapi masih harus bantu kejar duit juga gitu. Jadi ujung-ujungnya aku perhatikan mereka berdua gak ada yang maksimal kejar karir dan gak ada juga yang maksimal ngurus rumah tangga. Dan aku rasa nggak bisa seperti itu. Tapi beda banget pas aku perhatiin pasangan-pasangan harmonis di sekeliling aku. Mayoritas itu suami istri memiliki pembagian peran yang jelas. Di mana suaminya itu fokus di mencari nafkah dan urusan-urusan finansial. Sedangkan istrinya itu fokus di rumah ngurusin anak. Dan aku sadar seperti itu pernikahan yang aku mau. Bukan karena aku nggak bisa cari duit ya. Tapi karena aku percaya kalau misalnya sudah menikah, itu basically sudah seperti tim, suami dan istri.
kayak gitu. Mereka memiliki tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau nggak dibagi tugasnya, nggak akan bisa fokus 100% di sana, nggak bakal maksimal. Dan aku percaya sebagai istri, di saat kita menikah gitu, kita tuh udah bersumpah di hadapan Tuhan, kalau sesuai dengan kepercayaan aku, kalau seorang istri tuh harus menghormati suaminya dan bener-bener support visi misi dan mimpi-mimpi suaminya gitu, di atas ambisi dia sendiri. Karena sekarang aku belum menikah, ya aku masih bebas lah dalam tanda kutip untuk kejar karir gitu. Nah tapi sih jujur ya, aku mau pelan-pelan kurangi porsi aku bekerja dan fokus, dan lebih banyak fokus di hal-hal yang personal dan juga impact driven. Meskipun ya sekarang aku 100% yakin aku mau jadi ibu rumah tangga, aku nggak pernah menyesal kalau aku tuh pernah ada di fase kejar karir bertahun-tahun. Dan ini alasannya. Sekarang kadang-kadang kalau aku catch up sama teman-teman aku yang udah menikah dan mereka tuh full jadi ibu rumah tangga, mereka tuh sering bilang ke aku kayak, Kel, I'm happily married, aku tuh bahagia banget di pernikahan aku, tapi kadang-kadang tuh kayak aku kehilangan diri sendiri gitu, kayak rutinitas aku tuh tiap hari gitu-gitu aja gitu. Kadang-kadang tuh mereka membayangkan what's gonna happen kalau misalnya mereka tuh dulu memiliki kesempatan untuk mengeksplor potensi mereka. Dan di sisi lain, aku dan beberapa teman-temanku yang masih di fase kejar karir juga dan belum menikah gitu, kita tuh lihat mereka dan bilangnya tuh kayak enak banget ya hidup lu ya, udah nggak usah mikirin duit, udah ada yang nafkain, tinggal seru gitu, lucu gitu, tinggal bikin bekal buat anak, antar jemput anak, like your life is so fun kayak gitu. Dan di situ baru aku sadar kita tuh ujung-ujungnya selalu memikirkan dan melihat rumput tetangga. Dan di situ aku sadar dan aku bersyukur banget karena Tuhan memberikan aku kesempatan untuk melewati kedua fase tersebut di waktu yang berbeda. Jadi sekarang tuh Tuhan lagi kasih aku kesempatan untuk kejar karir dulu, untuk puas-puasin, explore potensi diri, untuk bener-bener maksimalkan pengalaman aku dalam berkarir, dalam berbisnis, biar saat suatu hari nanti aku udah masuk ke fase jadi ibu dan jadi istri, aku nggak ada penyesalan. Aku nggak akan ngerasa kayak, rutinitas aku tiap hari gitu-gitu aja. What's gonna happen kalau misalnya aku ada kesempatan untuk explore diri sendiri, gimana rasanya kejar karir, kan aku udah tahu semua itu. Jadi ya sekarang aku puas-puasin aja kejar karir, explore potensi diri, sambil membangun skill, ilmu, knowledge, network, dan juga influence yang aku janji bakal aku pakai untuk support siapapun yang jadi suamiku nanti. Aku bakal support mimpinya dan bener-bener bantu panggilan hidup dia menggunakan semua pengalaman yang aku sudah kumpulkan selama bertahun-tahun berkarir. Jadi sebenarnya di sini tuh bukan soal kayak mana lebih baik atau kayak jadi wanita karir aja atau jadi ibu rumah tangga aja gitu. Balik lagi sebenarnya ke pilihan masing-masing dan tujuan hidup kalian. Tapi kalau aku boleh saran, nikmatilah apapun fase hidup yang diberikan ke kamu sekarang. Kalau kamu lagi ada di fase kejar karir, ya udah nikmatilah, karena pasti ada tujuannya. Dan kalau kamu lagi ada di fase ngurus rumah tangga, ya udah nikmatin aja, karena memang itu waktunya dan fokusnya dan tanggung jawab kamu juga. Kalau kamu sendiri mau jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir? Coba jawab di kolom comments. Tapi ingat ya, untuk bisa punya pilihan untuk slow living atau stop kejar karir, itu kamu butuh privilege. Oke? Kamu butuh suatu level financial stability atau kestabilan keuangan kayak gitu. Itu nggak happen secara instan. Dan kalau kamu nih masih ada di tahap merintis, it's okay, karena dulu aku juga masih ada di tahap seperti itu. Dan actually, aku udah pernah share gimana caranya untuk dapetin 1 miliar pertama kamu dari nol sebagai perintis di videoku yang ini. Jadi buat kamu yang masih merintis dan mengejar 1 miliar pertama, boleh ditonton biar kamu bisa mendapatkan ilmunya. Karena aku berharap semua orang yang nonton video aku bisa mendapatkan manfaat dan hidupnya bisa jadi lebih baik lagi. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.